qadarullah. Sudah nggak boleh setengah-tengah. Qadarullah berarti sakit yang dia derita bisa jadi ingin mengangkat derajat atau menghapuskan dosa. Saya ulangi ya, sakit yang dia derita bisa jadi tujuannya adalah ingin mengangkat derajat dan juga ingin menghapuskan apa? Dosa. Maka jika ada yang sakit kurang sehat, yang terpenting semuanya harus ikhlas dan ridho. Maka orang yang ikhlas dan ridho insya Allah menjadi hamba yang selalu sabar. Sabar itu tiada batasannya. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Umumnya pahala ibadah 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Saya ya, umumnya pahala ibadah 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat. Tapi ada pahala ibadah lebih dari 700 kali lipat, bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun bahkan lebih. Di antaranya adalah ibadah yang bernama sabar. Maka sabar itu tiada batasannya. Kalau ada ucapan orang sabar ada batasannya, dicoret. Sabar tiada batasan. Maka Bapak Syakur menghandle acara ini, saya yakin dia selalu sabar. Amin. Makanya setiap tahun dia dipilih sebagai penggerak atau ketua. Berarti insya Allah dia adalah orang yang punya kualitas sabar lebih ketimbang yang lainnya. Makanya tadi dicandain, diketawain, dia diem aja. Maka ini tandanya adalah orang-orang yang apa tadi? Sabar. Seperti kita motong kacang panjang. Kacang panjang kita potong jadi pendek, namanya tetap kacang panjang. Itulah sabar. Maka besok jalan pakai motor, ngelihat ibu-ibu pakai motor sennya ke kiri, beloknya ke kanan, ingat pertemuan ini harus apa? Sabar. Maka insya Allah buah dari kesabaran, maka inilah yang bisa kumpul pada saat ini. Ya Allah, semoga Bapak Syakur diberkahi usia. Amin. Orangnya mana ya? Sudah ya. Nah, ini hadiah. Kenapa? Karena saya cinta sama dia. Tapi bukan berarti LGBT. Ini cinta sebagai seorang saudara sesama muslim. Pak Syakur selamat menggerakkan keluarga. Pak Zainuddin dan semuanya semangat menggerakkan keluarga. Tapi umumnya di kita yang baik lebih duluan dipanggil Allah. Semoga ya selalu diberikan umur panjang juga apa biasanya jamaah kalau dikasih uang 2 kali ada basa-basi, udah makasih, langsung ambil. Baru di sini saya temukan namanya adalah Syakur. Malah minta 3 kali lagi. Ingat, orang yang suka minta padahal punya, keluar dari kuburan nggak ada daging dalam kuburan. Maka hati-hati, nanti Syakur keluar dari kuburan tengkorak semuanya. Udah ngaji lagi ya. Pertama, nikmat umur panjang juga apa tadi saya? Maka kalau ada yang sakit, bawa ikhlas.
bawa ridho, maka akhirnya dia akan apa tadi? Sabar. Maka mulai saat ini hidup apapun pasti ada ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Maka Pak Zainuddin dan semuanya menggerakkan semua pasti ada ujiannya. Tapi ngobrol sama mereka dan Pak Syekh Wani, ternyata kok obrolannya enak-enak saja. Maka apa yang terjadi? Saya yakin mengumpulkan keluarga besar mereka begitu happy. Karena yang dikumpulkan pun happy, yang menikmati pun happy. Bahkan saya dapat kabar yang menyiapkan makanan pun masing-masing dari keluarga. Insya Allah jadi berkah. Ikuti saya ya. Kita bagaimana apa yang kita tanam. Gimana? Kita bagaimana apa yang kita tanam. Kalau tanaman yang kita tanam adalah buruk, maka panennya pun buruk. Yang kita tanam adalah baik, maka panennya pun apa? Baik. Berarti Bapak Kaipan bin Armain selama ini menanamnya selalu baik. Saya meninggal, jangan saya dah, kita semuanya ya. Syakur meninggal, jangan dong ya. Hati-hati yang ucap begitu, kadang kebalikan. Kita meninggal nanti belum tentu kita bisa mengumpulkan keluarga begini. Kita bisa begini karena berkahnya orang tua kita, Bapak Kaipan. Maka kalau Bapak Kaipan dulunya bersosial bagus, maka inilah hasilnya. Maka insya Allah Bapak Kaipan termasuk ahlul khair. Bapak Ibu, kita meninggal dunia nanti itu kita butuh yang mensolatkan. Setuju nggak nih? Minimal 40 orang atau 100 orang. Orang yang wafat orang yang meninggal disolatkan jenazahnya minimal berapa tadi? 40 atau berapa? Maka yang meninggal akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah. Bagaimana mau disolatkan 40 atau 100 orang kalau dia enggak pernah bergaul? Acara keluarga boro-boro datang, di grup aja enggak pernah aktif. Maka keluarga yang seperti itu saya khawatir dilupakan anggota keluarga yang lain. Maka enggak mustahil yang disolatkan sedikit. Maka bau bakso nih kayaknya enak banget. Nanti. Buahnya itu sayur sop. Ada sayur sop ya. Habis ini kita makan ya. Aduh, sampai mana tadi tuh ngomongnya tuh. Jadi kalau begitu insya Allah. Bagaimana tadi saya ngomong? Sop. Jadi yang mensolatkannya banyak, insya Allah kita dapat apa tadi? Syafaat. Maka insya Allah saya sih yakin aja nih. Bapak Syakur meninggal yang mensolatkannya banyak. Kenapa? Selalu berkiprah buat keluarga besarnya. Yuk sama-sama bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Ajruka. Sama-sama. Ajruka. Ala qadri nasobika. Besar tidaknya pahala kita tergantung dari besar tidaknya usaha. Pelan-pelan ya. Nabi bersabda, besar tidaknya pahala kita tergantung dari besar tidaknya apa? Usaha. Maka yang menyumbang acara ini lebih besar, yang menyiapkan karpet lebih besar, yang memasak makanan lebih besar, apalagi ketua panitia. Ya, juga nungguin ya Allah. Nah gitu jadinya ya. Jadi kalau begitu tolong jawab semuanya. Insya Allah jawabannya ya. Jadi semangat berkumpul keluarga. Insya Allah. Insya Allah sama-sama ya. Semangat kumpul keluarga. Insya Allah. Semangat kumpul keluarga. Insya Allah. Sama-sama bareng-bareng ya.
Tawasul adalah berdoa dengan perantara amal baik. Tawasul adalah perantara. Mudahkan jamaah dapetin ilmu ya Allah. Sini bareng-bareng ya. Masaku sini, masaku nama saya. Pakai bahasa Korea juga nih. Ya. Pelan-pelan ya. Tawasul adalah berdoa dengan perantara amalan baik. Tawasul adalah Lagi ngebaca. Nggak boleh. Barang siapa yang udah ngasih hadiah kemudian minta lagi, diibaratkan kata Nabi seperti seekor anjing muntah lalu dijilat lagi muntahnya. Berarti kalau Ustadz udah ngasih hadiah kemudian minta lagi, berarti Ustadz laksana apa? Jelas ya semuanya ya, pelan-pelan nih. Tawasul adalah berdoa dengan perantara amalan baik. Gimana? Tawasul adalah Fokus ya semuanya ya. Ini sering disampaikan sama Ustadz, Kiai, Guru nih. Ada 3 orang masuk ke dalam goa. Tiba-tiba batu besar bergelinding dari atas goa menutupi pintu goa. Maka 3 orang ini tidak bisa keluar dari goa. 3 orang masuk ke goa. tiba-tiba Singkat aja dah. 3 orang masuk ke goa, Tiba-tiba. tertutup oleh batu besar. Jawab marah-marah. Pelan ya. Ada 3 orang masuk ke dalam goa. Batu gede bergelinding menutupi pintu apa? Goa. Maka 3 orang ini bisa keluar enggak? Ke saya ya. Maka 3 orang ini berdoa dengan perantara amalan baik. Namanya tadi apa? Ya Allah, saya punya orang tua, sudah tua. Kebiasaan saya selalu memberikan air minum yaitu susu tiap sore. Suatu ketika pulang dari hutan larut malam karena selesai mencari kayu bakar, saya menemukan orang tua saya sudah apa? Tidur. Aku tetap perah susu. Kemudian aku tidak berikan kepada istri dan anakku. Aku tunggu orang tuaku bangun dari tidur sambil pegang susu. Nah, ini apa? Air putih bukan susu ya. Jelas ya. Jadi deh, orang tuanya tidur, dia megang begini nih. Tengah malam orang tuanya bangun, diberikanlah minum. Apa yang terjadi? Maka berkah bakti sama orang tua, bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya bergeser sedikit. Bisa keluar enggak? Mudahkan jamaah dari ini. Bisa keluar enggak? Belum. Karena apa? Apa? Baru sedikit. Karena baru apa sedih? Tadi ada berapa orang? 3. Ya Allah, saya suka sama sepupu saya yang cantik, tapi dia tidak suka sama saya. Bahasa kerennya bertepuk sebelah tangan. Suatu ketika musim paceklik tiba, lalu si perempuan cantik sepupuku mendatangiku, ingin butuh uang. Aku berikan dengan syarat dia mau aku setubuhi. Ketika aku mendekati tubuhnya, dia bilang, ittaqillah, takutlah sama Allah. Maka aku menghindar dari tubuhnya dan aku berikan uang tanpa minta imbalan sedikit pun. Maka bukakanlah pintu goa yang tertutup. Batunya bergeser lagi sedikit. Bisa keluar enggak? Berkah tawasul menghindari zina. Menghindari apa? zina. Pertama, zina itu berasal dari mana? Bapak kalau di pasar situ Cipete
ngelihat perempuan terbuka aurat, hati seneng atau gelisah? Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Ya Allah, semoga berangkat umroh atau haji ya Allah. Ini doa jangan diremehkan ya. Saya pernah ceramah tuh di Jalan Damai. Jadi persatuan, maaf ya, tukang sayur pasar Cipete. Ini acaranya saat itu sebelum corona, acara ruahan kayak begini bareng ya. Saya doakan satu orang semoga berangkat umroh. Beberapa bulan kemudian yang saya doakan telepon saya, doa Ustadz, Allah ijabah saya berangkat umroh tahun depan. Ini doain Bang Syakur nggak mustahil nih. Tapi masalahnya barang bagus tadi tuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jangan terusin lagi ya. Terusin kan nih. Yang pertama, bakti sama siapa? Yang kedua, menghindari apa? Nah, sini ke saya fokus dulu ya. Bisa keluar nggak 3 orang ini? Masih ada berapa? 1. Kata yang ketiga, ya Allah, saya punya pekerja atau karyawan. Tiap awal bulan saya berikan dia gaji. Suatu ketika di awal bulan pembagian gaji, ada satu orang yang belum terima gaji sudah pergi meninggalkan saya. Jelas nggak nih? Maka uang hak atau uang gajinya saya putar, saya belikan kambing. Lama kelamaan kambingnya semakin banyak. Aku belikan domba, lama kelamaan semakin banyak. Saya belikan sapi, lama kelamaan banyak. Akhirnya pegawainya tambah banyak dan lahannya pun semakin luas. Beberapa tahun kemudian karyawan saya yang belum nerima gaji datang mencari saya. Ngapain? Minta gaji. Saya bilang, apa yang terjadi? Domba yang banyak, kambing yang banyak, sapi yang banyak, luasnya lahan dan para pekerja milik engkau semuanya. Orang itu bilang dalam satu hadis, engkau jangan bercanda, aku tidak bercanda. Maka dia mengambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun untukku. Maka berkah sedekah tanpa perhitungan. Bukakanlah pintu goa yang tertutup, batunya bergeser lagi. Saya tanya, 3 orang ini bisa keluar apa enggak? Jadi kalau begitu tawasul aja. Ya Allah, saya udah mengabdi buat keluarga, saya udah nyiapin karpet, saya udah masak, saya udah nyuruh pada hatamin Quran. Maafin saya ya Allah, telat saya infonya. Udah tawasul aja. Kita nggak pernah tahu doa kita diijabah lewat cara apa. Maka ibu hadir pada malam ini, saya hadir, bapak hadir malam ini. Nih hati jangan kosong. Berdoa barangkali berkah kumpul kita pada malam ini. Hajat kita yang tergantung Allah turunkan. Sini deh ke saya deh. Bareng-bareng ya. Nabi yang bikin kapal laut siapa namanya? Nabi Musa. Lain. Wa ilaha. Ini harus diruqyah. Nabi siapa namanya? Nabi Nuh. Ini ke rumah saya nih. Namanya tiga. Sampai mana tadi itu? Nabi yang bikin kapal laut, Nabi siapa? Ke arah saya fokus ya. Umatnya Nabi Nuh naik ke kapalnya Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sosok orang tidak dikenal ikut masuk ke kapal Nabi Nuh. Garis bawahi, orang tidak diapa? Lagi ya, orang tidak diapakan? Tidak kenal. Diusir sama Nabi Nuh. Ukhruj ya aduwallah,
keluarlah wahai musuh Allah dari kapalku. Ternyata orang tidak dikenal ini adalah iblis yang menyerupai manusia. Sini ya, bareng-bareng. Kalau begitu, iblis bisa nggak nyerupai manusia? Ciptaan Allah, manusia, malaikat, jin, binatang, tumbuhan, bidadari. Ciptaan Allah, manusia, binatang, ya Allah, ya Allah. Apa? Bidadari. Itu mah nomor belakangan. Wah, ini ada isinya. Ada isinya di sini. Oh, itu istrinya. Maafin ya Ibu, canda-canda ya. Sabar ya Bu ngadepin suami seperti ini ya. Siapa nama istrinya? Saya baru kali ini dengar ada orang seperti ini karakternya. Istrinya dibilang Nikita Willy. La ilaha illallah. Maafin ya Bu, sabar ngadepin suami. Pahala tanpa batas. Ingat, ngadapin sabar itu seperti kacang apa? Panjang. Maka kalau begitu Bang Syakur Bu ibaratkan kacang panjang aja. Iblis bisa nyerupai siapa tadi itu? Siapa tadi? Manusia. Iblis bisa nyerupai manusia. Hati-hati. Jin, iblis itu golongan jin. Syaiton, jin. Kuntilanak, jin. Jin bisa nggak nyerupain suami? Ada buku namanya Al-Wiqayah Minal Jin Wasyayatin. Istri berhubungan yang dia pikir suaminya. Setelah berhubungan sama laki yang dia pikir suaminya, pergi keluar, entah kemana hilang. Datanglah suami yang sebenarnya mengajak hubungan lagi. Kata istrinya, barusan saja kita berhubungan. Suaminya curiga. Perkiraan suaminya ada laki-laki lain yang berhubungan dengan istrinya sebelumnya. Pecahlah rumah tangganya. Maka laki-laki itu yang jin menyerupai laki-laki, itulah penghancur rumah tangga. Nama syaitonnya penghancur rumah tangga adalah Dasim. Apa? Dasim. Kalau saya? Hasim. Hasim. Sama simnya. Sama simnya ya Allah. Mulai dari perempuan, mulai ya. Nah, makanya berhubungan aja kita harus berdoa minta perlindungan dari gangguan apa? Syaiton. Ya, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Enggak apal Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak apal Ustaz? A'udzubillah. Enggak apal juga udah Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Buat pengantin baru berarti sholat sunnah dulu 2 rakaat. Yang laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Setelah itu baca Quran minimal 3 ayat. Biar barokah surah Al-Baqarah 3 kali, Ali Imran 7 kali, An-Nisa 5 kali, Al-Kahfi 10 kali. Yang bilang gak jadi-jadi perempuan lagi ya. Dan sini lagi ya. Jadi kalau begitu yang masuk ke kapal Nabi Nuh tadi siapa? Iblis. Sini yuk. Ke saya dulu yuk biar fokus, biar nggak ada salah memahami. Yang masuk ke kapal Nabi Nuh adalah siapa tadi? Iblis. Kemudian sama Nabi Nuh iblis itu diapakan? Diusir. Apa jawaban iblis kepada Nabi Nuh ketika diusir? Fokus ya. Dakhaltu li usiba quluba ashabika. Kata iblis kepada Nabi Nuh, aku masuk ke kapalmu ingin ganggu umatmu. Kata siapa? Iblis. Enggak, yang tadi ngucapin barusan siapa namanya? Hasim. Sabar ya. Bukan iblis. Yang ngucapin siapa barusan? Iblis. Udah. Siapa yang ngucapin barusan? Siapa? Iblis. Yang sekarang ngalamin ngucapin? Hasim.
Jelas ya semuanya ya. Nah, kata iblis, aku ingin ganggu umatnya Nabi siapa tadi? Jasadnya sama Nabi Nuh di kapal, tapi pikirannya sama aku, kata iblis. Sini yuk bareng ya. Jasadnya sama Nabi Nuh di mana? Di kapal. Ini umatnya Nabi Nuh sama Nabi Nuh, jasadnya di kapal, tapi pikirannya sama siapa? Iblis. Sama siapa? Iblis. Saya ya. Yang hadir pada malam ini jasadnya sama siapa? Sama saya. Kasih jalan Pas, kasihan jalan. Silakan Pak. Udah jangan pada lihat ke sana, lihat ke sini lagi. Gitu ya. Terus yang ini? Jasadnya sama siapa? Ini kan jasadnya sama saya di sini, benar nggak? Ya. Tapi bapak ibu jasadnya di sini saya nggak tahu pikirannya kemana. Ada nggak yang dengerin tausiah nyender merem tidur? Ada nggak begitu? Hati-hati dibawa iblis. Ada nggak lagi dengerin tausiah mainin handphone? Ada apa enggak? Ada. Semoga kita semuanya nih hadir pada malam ini pahalanya berkah. Ya, sedikit lagi. Kita nggak pernah tahu jalan arah mana menuju sorga. Benar ya? Belum tentu dengan tahajud, belum tentu dengan puasa, belum tentu dengan baca Quran. Banyak jalan menuju sorga. Lagu Oma itu mah. Yuk sama-sama ya. Dek ngapain? Sini Dek, sini ya, sini. Ya Allah, sabar ceramah di sini ya. Ada pemain bola ngajakin temennya tuh. Ya Allah. Udah, terusin lagi ya. Banyak jalan menuju apa tadi? Ada sorga melalui sholat, ada sorga melalui puasa, ada sorga melalui sedekah, ada sorga melalui tahajud. Tapi ingat, hablum ibadah itu bukan hanya puasa. Setuju? Ibadah itu bukan hanya baca Quran. Setuju? Berbuat baik sama orang lain itu pun pahalanya ibadah. Wanita Yahudi masuk neraka. Apa penyebabnya? Pelihara kucing tidak diberikan makan dan minum. Kucingnya mati menuntut di hari kiamat. Maka menyia-nyiakan atau menghina binatang aja bikin masuk apa? Apalagi tidak peduli kepada manusia. Lebih mulia mana? Manusia apa binatang? Ya manusia. Menghina dan menyia-nyiakan, tidak memberikan makan minum binatang aja masuk neraka, apalagi menyia-nyiakan siapa? Pernah nggak dengar ada hadis seorang wanita berlumur dosa diampuni dosa gara-gara memberikan minum seekor bicara anjing jangan ke saya banget gitu ya. Gara-gara memberikan minum seekor apa tadi? Sini semuanya. Anjing itu lebih mulia mana sama manusia? Ya manusia. Walaqad karomna bani Adam. Manusia itu makhluk yang mulia. Ngasih minum anjing aja dosa diampuni dengan rahmat Allah surga. Apalagi ngasih minum manusia. Apalagi ngasih minum keluarganya. Loh, malam ini bukan hanya air putih yang dikasih, tapi makanan bahkan nasi lauk pauk disiapkan. Maka yang menyiapkan insya Allah dosa diampuni, jaminannya surga. Makanya tahun depan usahakan berlomba-lomba ngasih jadi bukan ketua panitia doangan masuk surga. Ketua panitia pun belum tentu masuk surga kalau berbuat begini enggak ikhlas. Ikhlas. Udah dapat duit cepet. Saya tanya benar-benar ya, tolong ya ibu diam dulu nih, saya tanya dulu. Apa tujuannya ngumpulin keluarga Pak Syakur? Ya, untuk menjalin silaturahmi kekeluargaan. Kalau ada yang nggak setuju, nggak mau, hati Pak Syakur gimana? Ya tetap kumpulin.
Ikhlas enggak? Ikhlas dan rela. Subhanallah. Nambah lagi. Ya Allah, berarti kalau begitu bisa jadi apa? Masuk surga. Apalin ya? Batal. Jumlah pintu surga 8, jumlah pintu neraka 7. Pelan ya. Jumlah pintu neraka 8. 2 kali salah. Astagfirullahaladzim. Ini harus ada jinnya nih, jangan-jangan nih. Ya, jumlah pintu surga 8, jumlah pintu neraka. Apalin ya? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan. Yuk. Pintu sholat, pintu sedekah, pintu royan. Royan itu pintu orang yang rajin puasa. Makanya laki-laki namanya Royan, Rian. Royani, ya mungkin perempuannya. Pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas. Nahan marah, pintu aiman. Nomor 6 tadi pintu apa? Ikhlas. Maka kalau begitu bisa jadi gara-gara mengumpulkan keluarga malam ini, dia dimasukin dari pintu surga yang bernama ikhlas. Maka dipimpin Pak Zainuddin, Pak Syakur, Masya Allah. Yang jaga paling ujung yang sering lupa. Di mana Ustaz Hashim yang ceramah kala itu udah duluan di dalam surga. Sombong ya. Jadi kalau begitu semangatlah untuk mengumpulkan keluarga. Insya Allah jalan menuju apa? Surga. Cuma jangan sampai pas kumpul di lapangan penuh di musola wakaf keluarga sepi. Jujur, tadi subuhnya di mana? Kesiangan. Kelihatan dari aura wajahnya. Ya. Laki-laki harus di mana? Berjamaah di masjid atau di musola. Sini bareng-bareng ya. Hitungan jamaah tempat dikumandangkan azan 5 waktu dan orang pada datang. Pelan-pelan ya. Hitungan jamaah tempat dikumandangkan azan berapa waktu? 5 waktu. Dan orang pada apa? Maka apabila tempat itu dikumandangkan azan 5 waktu dan orang pada mendatangi tempat itu, maka tempat itu hitungannya berjamaah. Nyambung apa enggak nih? Maka apabila bapak punya musola di rumah, apakah hitungan berjamaah dengan keluarga? Tanya musola bapak yang di pojokan rumah dikumandangkan azan 5 waktu apa enggak? Kemudian tetangga pada datangin tempat itu apa enggak? Enggak. Berarti hitungan berjamaah di mana nih? Almarhum Bapak Kaipan akan lebih bangga lagi kalau anak cucu cicitnya bukan hanya di lapangan ini kumpul, tapi juga bareng-bareng di musola. Emang laki-laki mah harusnya sholatnya di mana? Berjamaah. Makanya laki-laki yang soleh berjamaah, laki-laki yang solehah di rumah. Pelan-pelan ya, bareng-bareng ya. Laki-laki yang soleh di musola, laki-laki yang solehah di rumah. Maka yang subuhnya di rumah berarti dia bukan soleh, tapi dia apa? Ada nggak solehah malam ini? Siapakah dia namanya? Soleh ada. Jadi, oh Bapak soleh. Jadi kalau begitu semangat nggak menghidupkan musola? Insya Allah. Bareng-bareng semangat nggak menghidupkan musola? Insya Allah. Kalau acara begini kompak, acara tur 5 villa yang datang berapa? 200. Berapa orang? 200 lebih. Panitianya siapa? Luar biasa ya. Iya, di lapangan di malam ini di jalan dia yang ngumpulin. Panitia rombongan tur dia yang ngumpulin. Nanti bikin acara di musola biar dia yang ngumpulin. Nah, ya, semoga ini orang baik begini semoga umur panjang. Saya tidak memuji dia ya. Sini deh. Saya tidak memuji dia. Saya lihat meskipun wajahnya tidak putih, tapi memancar aura atau inner beauty dari hati bangsa. Makanya hitamnya ada aura manis memancar dari hati. Makanya kalau ngelihat dia, insya Allah hati kita jadi adem. Ibu, bapak ngelihat Bang Syakur hati malam ini adem apa?
tutup. Terakhir, tutup ya, bareng-bareng yuk. Sama-sama ya, semuanya bareng-bareng ya. Hidup ini yang penting adalah diterima. Diapain? Diterima. Maka saya di sini malam ini yang penting diapakan? Diterima. Maka Bapak Ibu memprakarsai acara ini yang penting diapakan? Terima. Maka pertama jaga apa nih? Ikhlas. Ikhlas dijaga. Semoga kedepannya kita semuanya semakin ikhlas. Ya, ikhlas itu susah kalau nggak dilatih. Orang yang ikhlas insya Allah dia selalu sabar. Orang yang sabar insya Allah dia selalu ridho. Orang yang ridho dia selalu bersyukur. Bareng-bareng sini deh, bareng-bareng. Ya Allah yuk. Ya Allah. Sama yuk. Ya Allah. Ya Allah. Jauhin kami dari watak ambekan. Ini jangan sampai keluarga ada yang ambekan. Benar apa enggak ini? Jangan tersinggung ya, saya juga orang Betawi nih di Cepete. Biasanya karakter Betawi dikit-dikit enggak mau tersinggung. Dikit-dikit apalagi di gang rapat begini. Dia lagi nyiram ditegur, lagi nyiram tanaman ditegur, barangkali fokusnya ke tanaman, ngomong tuh anu ditegur melengos. Ya bukan dia yang salah, kamunya ambekan. Orang yang suka ambekan darahnya naik. Kalau udah darahnya naik, stroke mati. Jadi kalau begitu jauhkan dari sifat apa tadi? Ambekan. Makanya kalau begitu jangan pernah ikutin omongan orang. Setuju apa nih? Maka yang memotori acara ini Bang Zainuddin, Bang Ceyhoni atau Cargut atau yang jangan marah sama saya, jangan ikutin saya ya. Atau si Liga apa Liga? Kalau begitu apa? Kerja mah kerja aja, niatkan karena Allah. Kalau ikutin omongan orang mulu nggak ada habisnya. Capek. Sini. Ada orang namanya Joha, punya anak, punya keledai. Pelan-pelan. Ada orang namanya Joha. Terus. Punya anak, punya keledai. Wah, subhanallah. Saya pikir tadi punya anak keledai. Tapi punya anak juga punya apa? Keledai. Siapa namanya tadi? Joha. Punya apa? Punya anak. Juga punya apa? Keledai. Keledainya nggak ditunggangin, dituntun sama mereka berdua keluar dari rumah, ketemu orang, bapak sama anak bodoh punya keledai, enggak ditunggangin. Kata siapa? Kata orang. Kata bapaknya yang namanya Joha bicara sama anak, nak, kita diomongin orang, naiklah engkau ke keledai biar ayah yang nuntun. Siapa yang naik? Anak. Barang-barang siapa yang naik? Yang nuntun? Jalan lagi ketemu orang lagi. Dasar tuh anak kualat, enak-enakan dia naik keledai, bapak disuruh nuntun. Kata siapa? Orang. Itu Joha ngikutin orang, dia ngomong sama anaknya, nak, engkau diomongin orang, turunlah engkau biar ayah yang naik. Siapa yang naik? Yang nuntun? Jalan lagi ketemu orang, diomongin lagi, bapak kagak tahu diri, enak-enakan dia naik keledai, anak disuruh apa? Nuntun. Ini Joha bingung, nih keledai enggak ditunggangin. Bareng-bareng, nih keledai enggak ditunggangin. Yang nunggangin anaknya, yang nunggangin bapaknya. Akhirnya bapak sama anak inisiatif, dua-duanya naik keledai. Jalan lagi ketemu orang lagi, diomongin lagi, bapak anak nggak tahu diri, keledai kecil ditunggangi sama dua orang, ditendang tuh keledai ke tengah jurang. Maka kalau begitu, kalau mau ngumpulin keluarga, silaturahim siapapun jangan ikutin yang lain, kerja mah kerja aja. Benar apa kagak itu? Khawatir kalau kelakuannya ambekan, maka kalau begitu Bapak Ibu memilih karakter Syakur, ini tepat. Dia adalah manusia yang tidak ambekan. Udah biasa aja. Sedekah yang paling utama adalah sama keluarga. Maka setelah dapat uang 100.000, alangkah baiknya sedekahin lagi 50.000. Berdiri. Sama siapa? Organik Iya.
bikin pertanyaan apa yang saya sampaikan, yang benar kasih duit. Ya, Kita suka. Ya, pertanyaan Oke. Sekarang pertanyaan ya. Oke, insya Allah. Oh, insya Allah. Binatang apa yang paling kecil di dunia? Emang tadi saya begitu ceramah saya. Ini inisiatif dari saya. Ya udah. Ada yang bisa nebak nggak? Gocap nih, gocap. Gocap. Apa? Hah? Ada yang lebih kecil dari kuman apa? Hah? Hah? Kutu. Ada yang lebih kecil dari kutu air apa? Hah? Kutu kupret. Hah? Amuba. Ada lagi yang lebih kecil dari amuba. Apa? Ya, binatang yang paling kecil di dunia adalah bukan. Binatang yang paling kecil dunia adalah apa ayo? Nah, binatang yang paling kecil di dunia adalah cacing. Bentar, ini mah nanya niatnya mau ngasih. Kenapa cacing sih? Ya cacing. Binatang yang paling itu kan namanya corona kan paling kecil. Nah itu corona punya anak. Nah anak corona itu punya namanya dia itu punya anak orok. Nah itu anak oroknya cacingan. Binatang yang paling kecil di dunia adalah cacing. Jangan benar. Anaknya corona itu lagi cacingan. Berarti binatang yang paling kecil adalah cacing. Udah. Emang lihat kagak ngasih lu baru. Jadi dosen kagak lulus dia begini. Itu emang niatnya nggak ngasih. Nggak ikhlasin ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Udah, saya baru tahu ternyata. Niatnya emang gak ngasih ya. Ya Allah, semoga. Bang Zainuddin semuanya, ternyata ibu-ibu banyak di sana dan di sini juga banyak yang mendengar. Insya Allah berkah. Dah cukup ya. Saya lihat kayaknya sudah pada lapar. Belum makan lapar. Nggak bareng-bareng cukup ya. Nggak bareng cukup ya. Udah ya cukup ya. Ada yang mau makan, ada yang mau ngopi, ada yang mau merokok. Silakan setelah ini dah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dapat ilmu yang barokah, semoga dapat ilmu yang bermanfaat, semoga meninggal dunia husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi azamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna sihhah wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiba. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bilang semangat, jawab insya Allah ya. Apa jawabannya? Insya Allah. Semangat ibadah. Insya Allah. Semangat silaturahim dengan keluarga. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena sering saya bully, saya pengen peluk dia sebagai permohonan. Foto. Semoga berkah selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kur, aku belum dibayar. Siap banget, siap. Ya, perlu kami ingatkan, tolong